Bapa, ya, Bapa Allahmu, ya kan? Bapa. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus yang sebagai Tuhan, sementara yang Tuhan satu-satunya hanyalah Bapa? Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Yang mengatakan dirinya Tuhan, yang memaksa Yesus menjadi Tuhan hanyalah Paulus. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, Paulus menyuruh menyembah kepada Yesus. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus, tapi kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kenapa, Lin? Ada apa? Yesus menjanjikan hidup yang kekal itu harus hanya mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus hanyalah seorang utusan. Sekarang, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Hayo. Lina katanya mau mengikuti perkataan Yesus, sementara Yesus punya Tuhan. Apakah mungkin Tuhan mengutus Tuhan? Lina sendiri tadi tahu, presiden yang memimpin suatu negara, presiden, jumlahnya satu. Yang memimpin suatu provinsi, gubernur. Gubernur itu cuma satu. Yang memimpin wilayah kabupaten, bupati, satu. Kota madya, wali kota. Kecamatan, camat. Kelurahan, lurah. Apakah ada dua presiden? Apakah ada dua gubernur? Apakah mungkin ada dua Tuhan? Makanya Yesus menjabarkan, kita harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah. Nah, sekarang yang menciptakan langit dengan bumi itu siapa? Yesus mengatakan yang menciptakan langit dengan bumi hanyalah satu, yaitu Bapa. Pertanyaan kakak, kalau Lina mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina punya dua Tuhan. Sudah bertentangan. Kalau Lina mau mengikuti perkataan Yesus, Lina harus menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, bukan kepada Yesus. Gimana, Dekku? Agak langsung. Ini agak langsung. Gimana? Apakah? Nggak apa-apa, biarin aja, Dek. Tappingan di sini jangan di apa? Netizen boleh menilai, tetapi yang menentukan itu adalah kamu, Dek. Kamu yang mengambil suatu tindakan, kamu yang memilih. Ingat, Dek, hidup itu adalah pilihan. Karena Tuhan itu menciptakan surga dengan neraka untuk menempatkan makhluknya. Bukan Tuhan yang ada di surga, bukan Tuhan yang ada di neraka. Neraka dengan surga itu diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal makhluknya. Surga itu bagi orang-orang yang beriman hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu mempercayai ada Rasul, ada Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, apa perkataan Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yes, Yesus menerima firman dari Bapaknya dan menyampaikan kepada Bani Israel. Apa dikatakan Yesus kepada Bani Israel? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Saya tunjukkan datanya. Lina. Kakak tunjukkan datanya ya. Oke. Kakak tunjukkan datanya sayangku. Markus 12. Tadi kita udah baca, Dek, bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 dia mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Kita cari tahu, mereka ini siapa? Ternyata di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita buka yang di dalam sini ya, Dek ya. Nanti kita ke situ. Di dalam Yohanes. Yohanes
17 nomor 8. Kita lihat. Tadi yang kakak katakan. Yohanes 17 nomor 8. Ini ya, 17 nomor 8. Sebab segala firman yang ini engkau merujuk kepada siapa? Kepada Bapa. Betul? Yang menyampaikan firman cumalah Bapa. Betul? Ya. Nah, terima dulu itu, Dek. Biar jangan rungkat kita. Tap-tap layar kalian, ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Firman itu diterima oleh Yesus. Betul? Betul. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah siapa? Itu Bapa. Yang mengutus siapa? Mengutus Yesus. Mereka ini siapa? Tadi di dalam Matius 15, tadi kakak tunjukkan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk umat yang hilang dari Bani Israel. Nah, makanya Yesus mengatakan di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai siapa? Lina? Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus mengatakan. Izin sebentar dulu Kak, mau ngambil air minum. Oke, ambil Dek. ambil Dek. Mau ngambil air minum. Ya, ambil saja sayang. Ambil. Kakak juga mau minum. Haus juga ya. Ini lobet pula HP. Aduh. Aku sambil ngecas ya. Bateraiku udah lobet. Aku lagi tidak sholat. Bateraiku lagi lobet. Lobet bateraiku. Sabar dulu ya. Nih. Sampai dehidrasi. Aku juga dehidrasi loh. Alhamdulillah. Bawa airnya dibawa, Dek. Dia belum pakai mic, belum pakai headset. Airnya udah dibawa. Udah. Udah dibawa airnya, Dek. Kakak mau minum loh. Kakak mau minum. Udah. Oke, tadi ya. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel." Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Hanya kepada orang Israel. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang balik lagi ke Lina. Kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang Esa itu hanyalah Allah. Silakan, Dek. Suara kakak jelas ya, Dek? Apa Kak? Suara kakak jelas.
Suara kakak jelas? Bluetooth disconnected. Jelas. Ah, jelas, oke. Silakan, Dek. Tadi pertanyaannya apa? Iya, Yesus kan mengatakan begini. Dia di dalam Matius 15 tadi kakak sudah kasih tahu Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima firman dari Tuhannya dan dia sudah menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Di dalam apa tadi? Kakak lupa jadinya. Di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu ialah, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Nah sekarang, Marlina, kenapa masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, Tuhan satu-satunya, Esa itu artinya satu. Satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Terus kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Yang menyuruh menyembah Yesus adalah Paulus. Yang menyuruh menyembah Allah adalah Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Nah, Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Kenapa Marlina masih menyembah kepada Yesus? Seumuran Lina inilah kakak masuk Islam, Dek. Ya karena begini, bingung. Kakak bingung dulu. Kakak gadis. Bingung. Masa saya punya Tuhan dua? Katanya Yesus mati, bangkit. Ternyata yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Berarti saya punya dua Tuhan. Masa Tuhan bangkitkan Tuhan? Nah ini kalau secara logika. Ya, kakak berpikir ngapain lagi mengimani punya dua Tuhan? Keimanan itu harus nanti akan dipertanggungjawabkan, Dek. Karena nanti di surga, nanti di akhirat itu dipertanyakan. Kamu menyembah kepada siapa? Bukan hartamu yang ditanya, bukan juga amal kebaikanmu duluan, tetapi kepada siapa dulu kamu beriman. Kalau memang hanya kepada Allah, kamu mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, Allah menjanjikan itu akan ditempatkan di surganya Allah. Yesus mengatakan hidup yang kekal hanya mengenal satu-satunya Allah, itu Tuhan yang benar. Lina, kakak tanya, ini kita di pertanyaan di apa ya? Kayak di kuis ya Lina ya. Pertanyaannya, kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dijawab. Jangan takut untuk login, karena kakak juga seumuran kau login, Dek. Iya, kakak umur 20 tahun, Lina udah 21. Kenapa saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus menyuruh hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu hanyalah Allah, bukan Yesus. Yang menjadikan Yesus Tuhan, kata Lina, adalah Paulus. Yang menjadikan yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan hanya Yesus. Kenapa? keyakinan? Keyakinan dari mana? Keyakinan, bukankah keyakinan keimanan Lina ini berdasarkan dari Bible, dari kitab suci? Sementara kitab suci ini, perkataan Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Nah, sekarang Lina kenapa menyembah Yesus Tuhan? Ayo Lina, cari jawabannya. Kenapa Lina masih menyembah Yesus Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan?
Jangan dibaca komentar. Kalau komentar itu tidak suka melihat kita. Dek, kalau menurut Bible, menurut kitab sucinya si Lina, semua pernyataan itu Yesus Tuhan. Yesus adalah utusan. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kata Yesus. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak mungkin. Yesus katanya bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu memiliki mukjizat, bukan keajaiban. Yang membuat keajaiban itu hanyalah Tuhan. Yang membuat mukjizat hanyalah Baik, saya manusia. menjawab. Oke, silakan adikku Saya sayang. menjawab. Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam bentuk Kristus. Nah, itu diambil dari mana kata-katanya? Ayo. Yang mengatakan, tadi kakak udah buka di dalam bilangan, Allah itu bukanlah manusia. Terus kenapa Lina mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Di mana pernyataan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Lina, setiap pernyataan yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan secara data. Betul nggak, Lina? Betul nggak? Betul, Kak. Nah, sebab Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan sama kakak di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan menjadi manusia. Kalau kakak udah tunjukkan, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kakak udah tunjukkan, Yesus mengatakan Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengatakan, aku bersyukur, dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus tahu bahwa Yesus punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Lina masih tetap juga mengimani Yesus Tuhan, berarti Lina tidak bisa menghilangkan Tuhannya Lina jumlahnya 2. Masa ada Tuhan langit dengan bumi, Tuhan menjadi manusia? Ada bodrek nanti kan, Dek? Banyak. Banyak di kedai, Dek. Aduh, ya Allah adikku sayang. Mau juga Dek ditipu sama Paulus ya? Mau ya? Paulus itu nipu itu loh. Nipu lah, cobalah dulu Dek. Siapa bapak mamanya Paulus? Nggak ada kan? Bible nggak ada menceritakan tentang bapak mamanya Paulus kan? Tiba-tiba dia jadi rasul. Ayo Dek, jawab. Di mana tertulis Yesus mengatakan dialah Tuhan yang jadi manusia? Atau kita buat nanti di revisi baru? Suruh Elai revisi. Pak Elai, tolong revisi. Ini saya ditanya-tanya. Kenapa ini tidak ada Tuhan jadi manusia ini? Bingung saya. Yang kakak paparkan itu kan benar semua kan? Tertulis kan, Dek? Masuk akal nggak? Menurut Lina lah dulu, masuk akal apa nggak, Dek? Masuk akal, Kak. Masuk akal. Nah, sekarang yang Lina kasih tahu Tuhan menjadi manusia itu ada tertulis, apakah mungkin Tuhan menjadi manusia, Dek? Tuhan mati, Tuhan makan, Tuhan minum. Apa mungkin, Dek? Tidak.
Betul tidak? Tuhan tidak mungkin makan, Dek. Karena Tuhan yang menciptakan makanan. Betul tidak? Tuhan menciptakan pohon, pohon itu berbuah, kita memakannya. Masa Tuhan makan? Tuhan marah, Tuhan nangis. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasa ketakutan. Pada waktu dia dilahirkan oleh ibunya, nggak mungkin dia nggak menyusui. Sudah besar, rupanya dia ditombak, dia mati. Masa Tuhan bisa mati, Dek? Secara logika. Nah, yang memaksakan Tuhan harus mati dan bangkit ini siapa? Paulus kan di dalam Roma 9. Nah, sekarang kenapa Lina masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Minum dulu. Jadi kira-kira gimana adikku sayang? Masa mau sih ditipu sama Paulus? Yesus mengatakan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Gimana adikku sayang? Kita masih sehat kan? Lina masih sehat kan, Lin? Sehat walafiat, tapi tidak bisa terbuka pikiran lagi. Kenapa tidak bisa terbuka? Dengarkan kakak baik-baik adikku sayang. Allah itu masih, selagi kita masih hidup di dunia ini, Lina, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya. Ketika kebenaran itu sudah ada di depan kita. Contoh, Lina sendiri yang tadi mengatakan, apa yang kakak paparkan itu masuk akal. Apa yang dipaparkan Lina tidak masuk akal. Tuhan bisa mati, Lina? Tidak mungkin. Tuhan bisa makan, Lina? Tidak mungkin. Tapi kenapa Yesus yang memang hakikatnya manusia, dia dilahirkan dari seorang rahim perempuan? Tuhan kalau mau datang, ya datang aja. Tapi ketika dia datang ke bumi ini, hancur bumi ini. Tidak mungkin dia hanya menumpang di rahim manusia, dikandung 9 bulan 10 hari, baru dilahirkan. Nah, makanya kakak katakan, sampai kapan? Kakak dulu kayak begitu, sampai kapan mau mengimani yang tidak masuk akal, Lina? Ini gak masuk akal. Saya punya Tuhan bisa mati untuk menebus dosa. Yang membuat kita masuk surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Kebaikan amal semua perbuatan kita. Dosa itu tidak penting. Tapi ngapain capek-capek Tuhan datang untuk menebus dosa? Dengan cara mati. Bukankah Tuhan mempunyai sifat maha pengampun? Pada waktu Yesus disalibkan, apa dikatakannya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukankah Yesus mengajarkan doa, Bapa kami yang di sorga? Dia merujuk kepada Bapaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus berdoa meminta rejeki. Dia meminta. Masa Tuhan meminta kepada Tuhan?
Dan ampunilah mereka dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Nah, Yesus meminta ampun. Kenapa Yesus meminta ampun kepada Bapaknya? Karena dia tahu bahwa sifat Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Lina, udah disuruh orang yang itu, siapa tadi di situ? Suruh beli minum dulu, Lina. Beli minum, Dek. Bilang, beli minum dulu. Thank you, Bang Stilo. Jauh warungnya. Udah disuruh. Jauh orangnya. Ambil, Dek. Warung bilang, yang beli jauh, minum. Kak. Wah. Minta dulu minum tetangga, Dek. Minta dulu minum tetangga pala 1 galon, ya kan? Tetangganya pelit. Coba Lina berilah jawaban yang betul-betul masuk akal, yang terdata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Takut ngomong sembarang aja, Kak. Gak apa-apa, ngomong aja, nanti kakak lihat itu tertulisnya di mana. Kalau ada di dalam Bible, berarti mungkin kakak melewatkan. Terima kasih Bang Oska. Nah, sekarang kalau tidak ada di dalam Bible, pernyataan Lina diambil dari mana? Semua tuh harus ada datanya, Dek. Landasan keimanan kita adalah kitab suci kita, Dek. Di dalam surat Toha ayat 14. Kan orang kenapa menyembah Allah itu adalah Tuhan? Ya karena di dalam surat Toha ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sujudlah kepadaku, sembahlah kepadaku. Sujudlah untuk mengingatku. Nah, di dalam hukum Taurat yang pertama, apa dikatakan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nabi Musa ketika menerima kitab Taurat, memberitahukan bahwa hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kata Allah itu di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu adalah Tuhan, dan Yesus hanyalah utusan. Nah, sekarang kakak tanya, kenapa Kristen masih menjadikan Yesus itu adalah Tuhan? Gak usah Kristen, kenapa Lina masih menyembah Yesus adalah Tuhan? Atau kita login aja deh. Asyhadu. Ada es krim lewat, tapi lewat aja lah, mau beli rencana biar adem gitu kan. Yang lewat di sini. Iya, gimana? Maksud Lina makan bakso, tapi tidak ada minumnya, keselak juga adekku sayang. Tapi kan ada kuahnya, Kak. Kuahnya kalau udah dicampur cabai. Nah, sekarang kakak mau tanya. Lina ketika mendengarkan ini yang kakak jabarkan, kata Lina itu masuk akal. Thank you abangku. Ada nggak kepikiran Lina ini? Maksudnya ada nggak serasa Lina ini agak terguncang gitu loh? Oh betul ya penjabaran dari Kak Nora. Oh memang betul ya di dalam Bible seperti ini. Ada nggak bertanya-tanya begitu dalam hati? Thank you Bang Oscar. Ada nggak? Ada nggak? Pada waktu kakak bertanya sama pendeta, thank you Bang Hartono, kakak bertanya, Pak, yang membangkitkan Yesus itu siapa?
Yalah Bapa lah. Di situ kakak berpikir, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Masa Tuhan saya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi begini Lina, ketika kita mendengarkan penjabaran, itu sedikit, memang kita bilang sedikit banyaknya masuk akal, diterima akal kita harus mencari tahu. Betul tidak? Ini benar tidak? Jangan asal mengimani, sekalipun Lina menyembah pohon sebagai Tuhan, itu tidak masalah Lina. Tidak masalah. Tapi masalahnya, apakah pohon ini layak disembah? Sementara dia itu ciptaan. Itu siapa? Datang kucing ganggu? Enggak, bilang sama adek, hujan, takutnya ada kan yang dijemur gitu. Oh, adek, Kak Linanya sudah agak tergoncang, dek. Udah agak, si Lina, sebenarnya di dalam hati Lina jujur sama kakak, dek. Sebenarnya di dalam hati Lina sudah agak sedikit apa kan? Karena penjabaran yang kita bicarakan ini betul. Betul tidak? Apakah Sebenarnya Lina ada sedikit terguncang kan? Karena yang kita jabarkan ini betul. Betul nggak? betul Kak? Tapi sedikit. Nggak apa-apa sedikit. Kalau banyak Lina udah login. Kalau banyak Lina udah asyhadu. Iya bener. Kakak waktu itu berapa bulan ya? Mulai sedikit agak terguncang begitu setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan begitu. Itu kakak diam-diam itu pergi ke masjid loh. Sendiri. Nggak ada yang ngajak kakak. Nggak ada. Kakak pergi ke masjid, kakak Tapi di situ kalau belajar izin terus, tidak. belajar pasti. Betul, aduh, tepuk tangan kali. Karena begini dek, segala sesuatu itu memang butuh proses. Kakak juga berproses, kakak belajar dulu, kakak bertanya-tanya sedikit. Segala sesuatu itu semua butuh proses. Tetapi ingat, Lina, dunia ini hanya tempat sementara kita dititipkan. Tuhan menempatkan kita, Allah menempatkan kita di dunia ini, itu hanyalah untuk apa? Untuk kita menyembah, bersujud kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan segala sesuatu, segala pahala, perintah yang sudah Tuhan aturkan kepada kita manusia. Kita kerjakan enggak? Nah setelah itu dicabut nyawa kita. Kita dimatikan semua, terus dibangkitkan lagi, ditempatkan yang namanya di alam barzah. Di situ akan dipertanyakan segala sesuatu apa yang kita kerjakan di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi pertanyaan pertama yang akan dipertanyakan itu satu. Siapa Tuhanmu? Pasti akan dipertanyakan itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Baru dijabarkan semua. Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana zakatmu? Dipertanyakan semua. Thank you Kamoza. Nah, sekarang si Lina ini contoh. Di dalam Islam kan ada ditanya itu tuh nanti di alam kubur, namanya malaikat mungkar nangkir akan bertanya itu, man robbuka? Siapa Tuhanmu? Kami Islam menjawab, Allah.